Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfalifah Ashab, NIM 1904938 dari kelas 1 BPG PAUD akan membawakan materi pendidikan dalam lingkungan keluarga. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menjelaskan sedikit. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, yang memberikan sumbangan terbesar untuk tumbuh kembang fisik maupun mental anak melalui interaksi di dalam keluarga agar tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi atau menyatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang dikatakan anak adalah dia yang belum keluar dari keluarga atau belum menikah. Itulah akhir pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jadi pendidikan dalam keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak ini sudah meninggalkan keluarga asal dan menikah dan membentuk keluarga baru. Sungguh panjang waktu yang dialami anak dalam keluarga itu. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian keluarga, yang kedua fungsi keluarga, yang ketiga keluarga sebagai lingkungan pendidikan, yang keempat peran anggota keluarga dalam pendidikan anak. Secara umum, keluarga merupakan suatu lembaga yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang belum menikah, hidup dalam satu kesatuan kelompok berdasarkan ikatan tertentu. Keluarga sebagai kesatuan sosial terkecil merupakan kelompok kerabat yang bertempat tinggal sama yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi, memiliki fungsi sosialisasikan atau mendidik anak sehingga anak berkembang dengan baik. Secara etimologis, menurut Ki Hajar Dewantara Ahmad Nur Wiyati tahun 1991, kata keluarga berasal dari kata kaula dan warga, yang artinya abadi dan hamba, dan warga berarti anggota. Sebagai abdi dalam keluarga, wajiblah seseorang menyerahkan segala kepentingannya kepada keluarga, dan sebaliknya, sebagai warga atau anggota, seorang berhak sepenuhnya untuk ikut mengurus segala kepentingan keluarganya tadi. Apabila ditinjau dari sosiologi, keluarga merupakan bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang berkaitan oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, anak. Merupakan kesatuan terkecil dari bentuk kesatuan masyarakat. Jadi pengertian keluarga adalah suatu kesatuan unit di mana anggota-anggotanya mengabdikan dari kepada kesatuan unit tersebut. Keluarga mempunyai makna juga sebagai suatu lembaga atau unit sosial terkecil di masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan biasa terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Ditinjau dari sudut pedagogis, ciri khas suatu keluarga ialah bahwa keluarga itu merupakan suatu persekutuan hidup yang dijalani rasa kasih sayang di antara dua jenis manusia yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Terkandung juga kedudukan dan fungsi sebagai orang tua. M.I. Sulaiman tahun 1994 juga berpendapat mengenai pengertian keluarga. Ia mengemukakan pengertian keluarga sebagai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, berkaitan dengan hubungan meliputi semua pihak yang ada pada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai kian atau warga. Dalam kehidupan sering ditemukan istilah keluarga besar. Sedangkan jika diartikan dalam arti sempit, keluarga adalah yang memiliki darah yang sama, yaitu ibu dengan anak, ayah dengan anak. Jadi dalam arti sempit itu yang dimaksud, yang merupakan anggota keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Alam keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak munculnya peradaban kemanusiaan sampai sekarang, kehidupan keluarga selalu mempengaruhi atau merupakan tempat yang subur bagi tumbuhnya budi pekerti dalam diri manusia. Nah, tadi saya katakan lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak. Mengapa disebut lingkungan pendidikan pertama? Disebut lingkungan pendidikan pertama karena disinilah anak mengenal dunia pertama kalinya, lingkungan di luar dirinya. Kemudian disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama bagi anak karena keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga ketika anak berada di dalam usia yang dikenal juga sebagai usia emas atau golden age. Usia golden age akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan pendidikan pada periode perkembangan anak berikutnya. Karena itulah, keluarga dipandang sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. M.I. Sulaiman tahun 1994 mengemukakan beberapa fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi edukasi. Fungsi ini tidak sekadar hanya menyangkut sistem pelaksanaannya, melainkan menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan, penyediaan sarana, pengayaan wawasan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Lingkungan keluarga tidak hanya mengembangkan individu yang memiliki kepribadian yang utuh, namun juga mempersiapkan sebagai anggota masyarakat yang baik, berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi ini berfungsi keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga sehingga terpenuhi kebutuhan batinnya. Juga secara fisik, keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi afeksi atau perasaan. Keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat, serta lingkungannya. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi religius artinya keluarga sebagai wahana pembangun insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, fungsi ekonomi. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Yang ketujuh, fungsi rekreasi. Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, dan ceria, hangat, penuh kasih sayang. Biologis. Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Kebutuhan biologis merupakan fitrah bagi manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan, lingkungan keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan informal secara lebih dominan melalui media permainan. Keluarga merupakan dunia anak yang pertama yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadapnya. Dalam keluarga, anak lambat laun membentuk konsepsi tentang pribadinya, baik tepat maupun kurang tepat. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan orang tua, melainkan juga mengidentifikasikan dirinya dengan kehidupan masyarakat di luar. Orang tua, ibu, dan ayah, pendidik betul-betul merupakan peletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan bermanfaat dan berperan terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman selanjutnya yang datang kemudian. Anak dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga, anak akan menyerap norma-norma pada anggota keluarga dari ayah, ibu, maupun saudara-saudaranya. Karena itu, orang tua dalam keluarga merupakan kewajiban kodrat untuk memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak dilahirkan. Bahkan sudah ditanamkan rasa sayang sejak anak masih dalam kandungan ibunya. Jadi tugas orang tua dalam mendidik anak-anaknya terlepas dari kedudukan, keahlian, atau pengalaman dalam bidang-bidang yang resmi. Setiap keluarga memiliki perannya masing-masing. Peran ibu memegang peran sepenting dalam mendidik anaknya. Sejak dilahirkan, selalu di sampingnya, memberikan makan, minum, pengganti pakaian, dan sebagainya. Karena itu kebanyakan anak lebih ceria dari ibu. Anak mengenal keamanan lahir batin. Ibu merawat anaknya agar tetap sehat dan hidup.
Ibu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah dan berat beban tugasnya. Dapat dikatakan ibu berperan sebagai lambang kasih sayang. Peran ayah tidak kalah pentingnya dengan peran ibu. Peran ayah membentuk kepribadian anak. Anak memandang ayah sebagai orang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Ayah sebagai panutan, contoh untuk anak-anaknya. Jadi, seorang ayah hendaknya memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab dalam penjagaan, perawatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anaknya bersama dengan ibu. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.